Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan alhamdulillah masih diberikan keimanan yang semakin mantap kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, dan insya Allah membuat kita semakin istiqomah kepada jalan-jalan kebaikan kita, kebaikan kepada sesama manusia, kebaikan terhadap alam semesta, serta terhadap ekosistem dunia kita saat ini. Alhamdulillah. Para sahabat terindah sekaligus, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Dan ulasan singkat nanti akan saya sampaikan ini apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri kita, Mas Nadiem Makarim, yang menyatakan bahwa gelar akademik itu tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu. Ini 3 ungkapan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek Dikti ini telah membuat kita semakin mengawang-awang terhadap dunia pendidikan kita, di mana saat ini memang sebagian besar manusia Indonesia memburu gelar dengan sekolah setinggi-tingginya yang benar-benar sekolah, sehingga dia merasakan nikmatnya ataupun sedihnya ataupun dukanya ataupun berdarah-darahnya mencapai sebuah gelar pendidikan. Kan tetapi dengan kalimat negasi dari Pak Menteri ini bahwa gelar tidak menjamin kompetensi itu merupakan suatu penetralan daripada antusiasme masyarakat yang ingin bersekolah setinggi-tingginya demi mencapai gelar akademik yang juga pasti kualitas daripada akademik yang telah dilaluinya. Semestinya seperti itu. Tapi dengan ungkapan tidak menjamin seperti ini sepertinya telah dibuka peluang baru bagi para masyarakat Indonesia yang menuju kepada dunia pendidikan, bahwa gelar akademik itu tidak mesti dicapai. Yang penting kompetensi yang bisa diraih itu lebih utama. Kan tetapi di dunia bisnis, di dunia pendidikan Indonesia, untuk merealisasikan seperti ini tentu sangat sulit untuk dicapai. Kenapa sulit? Ketika masyarakat Indonesia berkompetisi untuk mengikuti suatu lowongan kerja yang dibuka oleh departemen tertentu atau oleh perusahaan-perusahaan asing atau oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, toh yang akan pertama kali dilihat adalah ijazah yang mereka miliki. Dan kalaulah ijazah atau lulusan itu tidak dianggap penting, tentu bangsa Indonesia ke depannya tidak akan melanjutkan kepada dunia pendidikan, karena dianggap tidak penting. Kelulusan itu identik dengan gelar. Artinya ketika seseorang tidak mempunyai kelulusan, karena kelulusan itu tidak punya mutu, di sana dianggap Pak Menteri seperti itu akan. Tetapi dunia usaha maupun departemen-departemen pemerintah maupun swasta membutuhkan syarat utama ijazah daripada setiap kompetitor yang ingin memasuki dunia kerja di lingkungannya masing-masing. Bagaimana mungkin seseorang bisa berkompetisi bila tidak ada lulusan, meskipun gelar tersebut tidak atau belum mempunyai kompetensi atau kualitasnya sangat meragukan. Akan tetapi ini menjadi suatu syarat yang juga utama bagi para penduduk Indonesia yang ingin mencari kerja. Makanya dalam hal ini saya sedikit mengkritisi apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem bahwa gelar tidak menjamin kompetensi. Dalam kenyataan memang seperti itu mungkin,
Tapi bukan berarti gelar tidak mungkin. Kan mungkin akan lebih bagusnya Pak Menteri mengatakan seperti ini. Gelar akademik sangat dibutuhkan. Kelulusan itu sangat dibutuhkan. Akan tetapi dengan gelar itu harus mempunyai kompetensi yang tinggi. Dengan lulusan itu harus mempunyai mutu yang tinggi. Dan semua itu bisa dilaksanakan jika pemerintah melalui Menteri Pendidikan secara tegas memberikan indikator-indikator penilaian yang benar-benar istiqomah, tidak berubah-berubah dari waktu ke waktu. Standarisasi yang diberikan oleh pemerintah yang setiap waktu berubah, setiap rezim mempunyai standarnya masing-masing, kita bisa membayangkan kualitas bangsa Indonesia tidak akan ajak. Kualitas bangsa Indonesia pasti bisa dinyatakan berantakan. Karena setiap kebijakan yang diterapkan oleh suatu rezim, oleh suatu menteri yang baru dipilih, itu membuminya ke seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah itu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa. Beradaptasinya bangsa Indonesia ini sangat lambat. Sementara perubahan-perubahan kebijakan dari pusat itu sangat cepat sekali. Dengan demikian, setiap kebijakan yang ditentukan oleh kementerian-kementerian yang apalagi khusus dalam hal ini Kementerian Pendidikan berubah dengan kurikulum yang terdahulu. Ini waktunya tidak terlalu jauh, hanya pada Menteri Nadiem Makarim merubah sebuah kebijakan dengan kurikulum yang juga berubah. Oke, mengikuti atau beradaptasi dengan dunia global. Kan tetapi yang perlu diketahui adalah 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi pertama itu, di periode pertama itu, kebijakannya masih meneruskan kebijakan terdahulu atau pada pemerintahan SBY sebelumnya. Dilanjutkan pada satu periode pemerintahan Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi memilih Nadiem Makarim, dirubah lagi. Sementara yang adaptasi pemerintah kurikulum terdahulu itu belum sampai membumi, belum sampai ke akar-akarnya berubah. Baru paling banyak sekitar 60 ataupun 70%. Mungkin itu pun tidak sampai. Begitu ujuk-ujuk Pak Menteri Nadiem Makarim dipilih, kita merombak lagi semua kurikulum itu. Bahkan rombakan yang sangat masif, sehingga perlu adaptasi yang juga tidak sesederhana yang dibayangkan oleh Pak Nadiem Makarim. Terus mungkin kita dunia pendidikan menyambut Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar ini merupakan suatu terobosan sangat bagus. Akan tapi perlu ditopang oleh sinergi-sinergi yang luar biasa dari atas sampai ke bawah, dan jangan sekonyong-konyong berubah lagi di pemerintahan berikutnya. Ini tidak menjamin keberlanjutan kampus Merdeka Belajar ini akan berlangsung pada periode pemerintahan berikutnya, tahun 2024 sampai 2029 ke depan. Apabila sebuah kebijakan pemerintahan khusus di dunia pendidikan seperti ini hanya berlangsung pada 5 tahun pertama ini, akan sangat miris untuk bisa diharapkan hasilnya secara maksimal. Kan tetapi sebagai terobosan awal mungkin cukup luar biasa bagus, dan kalau diteruskan oleh pemerintahan berikutnya dan sekali lagi berikutnya, ya minimalnya 10, 15 atau 20 tahun sebuah kurikulum itu diterapkan, baru bisa melihatkan hasil yang sangat luar biasa bagus. Kan tetapi kebijakan Pak Nadiem baru kali ini baru dimulai, dan itu pun belum mencapai perubahan yang signifikan kepada perombakan daripada kurikulum di masing-masing perguruan tinggi, khususnya sampai kepada tingkat program studi belum terjadi perubahan yang luar biasa. Tapi ujuk-ujuk Pak Menteri mengungkapkan bahwa gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu. Nah, ini kembali Pak Menteri, saya mengingatkan melalui channel YouTube saya ini, meskipun penonton channel YouTube saya tidak banyak,
tetapi minimal saya turut berkontribusi bahwa ungkapan yang seperti ini buat masyarakat berpikir menjadi tidak bersemangat untuk mengikuti program Anda. Coba kita lihat, akreditasi tidak menjamin mutu. Memang kita menyadari banyak perguruan tinggi di negeri ini, baik swasta maupun negeri, ketika akreditasi akan dilangsungkan oleh Kemenristek-Dikti pada waktu itu, hampir semua individu-individu di program studi tersebut berjibaku, berjuang sekuat tenaga, memanipulasi, menambal sulam apa yang kurang dan lain sebagainya. Dan semua bagian yang sangat krusial ketika tidak ada bisa direkayasa. Yang penting ada laporannya, sehingga dengan rekayasa sana sini, rekayasa ini dan rekayasa itu, semua bisa terpenuhi. Dan akhirnya bisalah program studi tersebut mendapatkan nilai A atau unggul atau B dan lain sebagainya. Akan tetapi memang tidak menjamin mutu. Itu bisa diakui kebenarannya sekitar 80 hingga 90%. Saya sangat meyakini sebagai salah seorang yang terlibat dalam dunia pendidikan, saya yakin 90% mungkin lebih dari setiap program studi yang melakukan akreditasi itu melakukan sejumlah rekayasa dokumen. Karena bangsa Indonesia khususnya yang saya ketahui, ini dunia pendidikan itu tidak tertib dokumentasi. Meskipun ada beberapa perguruan tinggi, beberapa program studi yang cukup tertib di bidang administrasi. Meskipun tertib di bidang administrasi demi mencapai akreditasi tersebut, demi mencapai kualitas yang dianggap baik oleh pemerintah, demi mencapai katakanlah mutu yang distandarkan oleh pemerintah, melakukan rekayasa sana sini, dosen yang melakukan usaha sana usaha sini, dan institusinya melakukan usaha sana dan usaha sini, mungkin lobby sana lobby sini, sehingga bisa mendapatkan sebuah predikat unggul ataupun sangat baik ataupun baik dan lain sebagainya. Kan tetapi usaha yang begitu masifnya, usaha yang begitu menghabiskan energi lahiriah wal batinnya, terkadang akreditasi para panitia, organisasi, program studi, sehingga lembur sampai malam untuk bisa memenuhi semua dokumentasi yang dibutuhkan oleh tim asesor akreditasi. Akan tetapi ketika Pak Menteri mengungkapkan akreditasi tidak menjamin mutu, ini kembali melemahkan kita semua bahwa tujuan akreditasi untuk menertibkan dokumentasi dari setiap individu dosen, dari setiap individu para tenaga pendidik, para tenaga kependidikan ataupun individu daripada institusi-institusi pendidikan tinggi, ini telah dilemahkan oleh pernyataan Pak Menteri yang menyatakan akreditasi tidak menjamin mutu. Ya, mungkin sebagai tahap awal seharusnya dikatakan bahwa ini merupakan langkah awal kita untuk memperbaiki dokumentasi. Kan tetapi dengan adanya akreditasi ini, insya Allah mutu akan terjamin. Semestinya Pak Menteri memotivasi dengan kata yang seperti itu. Bukan tidak menjamin mutu, ini Pak Menteri sudah sampai kepada keputusan bahwa memang akreditasi tidak menjamin mutu. Suatu pengakuan yang sangat memilukan dan suatu pengakuan yang sangat memalukan. Karena saya sangat yakin juga bahwa Pak Menteri mengetahui bagaimana sebuah proses akreditasi itu dilaksanakan oleh setiap program studi maupun oleh unit program studi maupun oleh fakultas-fakultas maupun oleh universitas yang bersangkutan. Banyak manipulasi memang, tetapi ini tidak perlu dimunculkan dengan kata akreditasi tidak menjamin mutu. Tapi semestinya dengan adanya akreditasi, insya Allah mutu dari semua program studi yang ada di Indonesia akan meningkat dengan indikator tertibnya semua dokumentasi yang dilakukan oleh para tenaga pendidik, oleh para dosen, oleh para tenaga pendidikan dan juga institusi-institusi yang berhubungan di dunia pendidikan ini. Sekali lagi, melalui YouTube channel Terindah Suyadinal ini,
saya menyampaikan saran bahwa sebagai seorang menteri panutan di dunia pendidikan ini sebaiknya senantiasa memberikan motivasi-motivasi untuk sebuah kegiatan kependidikan yang positif, yang tidak melemahkan, seperti yang saya baru di-share di grup para dosen Indonesia ini, yang menyatakan gelar tidak menjamin kompetensi, kelulusan tidak menjamin kesiapan kerja atau berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu. Lalu orang bertanya, buat apa kita sekolah? Buat apa ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang dipimpin oleh Mas Nadiem Makarim. Semoga video singkat kali ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita bahwa tidak ada sesuatu yang dilakukan di dunia ini atas nama kebaikan yang sia-sia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, saya terkesan semuanya sia-sia. Karena gelar itu sangat dibutuhkan, meskipun kompetensinya masih compang-camping, tetapi perlu diperbaiki. Kelulusan itu tetap dipentingkan, meskipun karyanya belum tentu bisa dicapai dengan kelulusan di bidang tertentu, akan tetapi diusahakan untuk berbaiki. Dan akreditasi itu sangat penting sebagai standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah agar dunia pendidikan menjadi lebih tertib dan tidak ada yang sia-sia. Demikian para sahabat pendidik di seluruh Indonesia yang sempat menyaksikan channel Terindah Suyadi Inat ini, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Terindah ini agar bisa memberikan kontribusi-kontribusi khusus di dunia pendidikan pada video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.